Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, ungkapan yang termulia, yang terbaik, yang pantas kita ucapkan malam ini tak ada bukan kecuali rasa syukur sembari memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sering jamaah? Banyak saudara kita di luar sana boleh jadi lebih taat, lebih tunduk, mungkin lebih beriman dibanding kita. Akan tetapi Allah berkehendak lain sehingga mereka mungkin diuji dengan kesulitan, mungkin diuji dengan musibah. Bahkan mungkin ada yang sakit terbaring di rumahnya, terbaring di rumah sakit karena penyakitnya, sehingga tidak mampu datang di masjid Allah malam ini. Ada juga di luar sana dilihat dari segi fisik sehat walafiat, kekar dibanding kita, besar dibanding kita pun tidak hadir. Mengapa? Boleh jadi mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu paling tidak kita yang hadir malam ini mendoakan kepada mereka semua. Mungkin yang terkena musibah segera terkena musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara kita yang belum mendapatkan hidayah bersegera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang hadir minimal mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadir sidang jamaah, tak terasa kita sudah berada di akhir Ramadan, malam keberapakah di sini? 25, 27. Ada juga yang 26. Ada ya? Iya. Mau 25, mau 27, mau 26, mau 29, yang penting sama-sama kita rawat. Ya, yang jadi masalah yang langsung lebaran, tidak ada puasanya, tidak ada tarawihnya, jadi langsung makan di lebaran ya. Hadir sidang jamaah, perbedaan itu sunatullah. Bahkan Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya selalu berbeda. Dan di dalam perbedaan itu ada nikmat yang tersembunyi, yang sangat luar biasa. Allah menciptakan ada lautan. Di dalam laut banyak ikannya, ada garamnya, terus ada daratan. Di daratan banyak tumbuhan, ada asam. Orang bilang asam di gunung, garam di laut, tambah ikannya ketemu di belanga, nikmat rasanya. Karena perbedaan. Di dalam masjid ini sekarang ini ada dua jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Coba kita berpikir cara akal sehat kita. Seandainya apakah dia laki-laki atau perempuan, sama saja bentuknya malam ini, maka kita tidak mampu membedakan mana aco, mana ece. Tapi karena ada perbedaan, kita bisa lihat, oh itu aco, ini ece. Terus yang kita tempati malam ini masjid yang cantik, yang indah, yang sangat luar biasa. Dan saya yakin sudah berapa kali renovasi. Tidak mungkin terbangun kokoh seperti ini tanpa ada perbedaan berbagai macam unsur di situ. Seandainya dibangun hanya batu merah saja disusun ini Pak, tidak mungkin kokoh berdiri seperti ini. Tapi di situ ada semen, ada pasir, ada air, ada kerikil, dicampur semuanya, dipakai untuk menyusun batu merah, maka kokoh bangunan ini. Karena persatuan di situ dan karena perbedaan. Lebih spesifik lagi, kita ini manusia. Secara umum ada dua unsur. Ada rohani, ada jasmani. Berbeda antara rohani dan jasmani,
tapi dia bersatu, maka jadilah kita hidup seperti ini sekarang ini. Karena kapan dia berpisah, maka bukan lagi manusia namanya, tapi jenazah alias orang mati. Fisik kita ini yang dibentuk oleh Allah yang sangat sempurna, ahsani takwin, dan berbagai macam bentuk. Ada mata, ada telinga, ada hidung. Ditempatkan pada proporsinya, maka kita adalah termasuk manusia yang ciptaan Allah yang sangat sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Ahsani takwin. Karena perbedaan, maka kembali saya menyatakan bahwa perbedaan itu biasa saja. Yang luar biasa manakala perbedaan itu kita bersatu, maka itu yang luar biasa. Alhamdulillah, negara yang kita cintai dengan dasar ideologi kita Pancasila, di lambang Garuda itu kita bisa lihat gambarnya itu, di kakinya tertulis itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda ras, berbeda kelompok, lain suku, lain bahasa, tapi kita dipersatukan untuk membangun bangsa ini. Jadi kembali, maka yang luar biasa adalah persatuan. Karena persatuan inilah yang melahirkan berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan malam ini, saya teringat dengan pernyataan Buya Hamka. Buya Hamka pernah menyampaikan seperti ini. Dan ini mungkin tidak lama lagi kita lebaran. Dan lebaran dipastikan 2 kali. Mengapa saya katakan dipastikan 2 kali? Karena Muhammadiyah sudah menetapkan, Persis juga sudah menetapkan. Kalau Muhammadiyah menetapkan tanggal 20, pertepatan hari Jumat. Persis Persatuan Islam menetapkan tanggal 21. Jadi antara nanti kita tunggu pemerintah dan NU entah kapan. Tapi saya yakin sudah dipastikan 2. Ya. Nah, Buya Hamka mengatakan begini. Kalau mau melihat orang Islam, maka lihatlah di saat hari raya. Maksudnya Idul Fitri atau Idul Adha. Semua orang Islam keluar, tumpah ruah, keluar dari rumahnya, baik anak-anak sampai nenek-nenek, turun semua. Baik yang puasa full, baik yang setengah di puasanya, baik yang bahkan tidak ada puasanya, turun juga. Lebaran. Itu orang Islam. Yang kedua, beliau lagi melanjutkan, masih mau lihat orang Islam. Lihat di saat hari Jumat, terutama bagi laki-laki, keluar semua dari rumahnya yang dewasa menuju ke masjid-masjid Allah saat itu untuk melaksanakan salat Jumat. Baik yang salatnya bolong-bolong, baik yang salatnya 5 kali sehari semalam, baik juga yang 1 kali 1 Jumat. Semua datang. Itulah orang Islam. Terus yang terakhir beliau mengatakan, ini yang kata kunci. Tapi kalau mau melihat orang beriman, nah ini iman. Tadi Islam, sekarang iman. Beliau mengatakan, lihatlah di saat salat subuhnya. Artinya dipastikan bahwa orang yang datang salat subuh itu dengan tantangan yang luar biasa, melawan ngantuknya, melawan kekenyangannya karena sudah sahur misalnya, datang di masjid untuk melaksanakan salat subuh. Maka dipastikan menurut beliau adalah orang beriman. Ya, mudah-mudahan yang datang salat subuh ya paling tidak lebih banyak dibanding malam ini ya. Saya tahu di masjid kita ini alhamdulillah jamaahnya luar biasa. Motivasinya luar biasa. Kuat motivasinya, apalagi di bulan Ramadan. Makanya ada pernyataan mengatakan Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan sama. Tetapi mengapa kalau bulan Ramadan motivasi ibadah kita, kuantitas ibadah kita, kualitas ibadah kita meningkat? Terus kepada orang beriman. Kenapa? Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kembali yang tadi pernyataan Buya Hamka. Islam
Ternyata kategori Islam itu banyak rupanya. Yang pertama adalah Islam sejati. Ada Islam merpati, ada juga Islam pedati. Siapa yang Islam sejati? Berarti Islam yang betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dia sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa asaina. Mereka dengar dan taat, patuh pada perintah Allah dan Rasulnya. Terkhusus kepada ibadah-ibadah mahdah, yang sudah jelas tata caranya. Ditambah dengan ibadah-ibadah ghairul mahdah. Taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah datang waktu sholat, terutama kita laki-laki, jamaah di masjid, maka dipastikan dia adalah laki-laki soleh. Tapi kalau ada laki-laki dewasa yang masih salah di rumah, salah sendiri, ya sama saja. Mungkin ada mengatakan laki-laki soleha. Ibu, kalau bapak-bapak di rumah tidak mau ke masjid, kasih mukena, salat ke. Kalau salat ke di rumah, berarti dia adalah laki-laki soleha. Ajak mereka, Pak, ke masjid kita. Itu masjid sudah cantik di sana. Kenapa tidak mau ke masjid? Jangan-jangan nanti baru ke masjid, tapi dia paling depan, di depannya imam. Artinya apa? Sudah jenazah. Ya. Di sini ke MP lumayan jauh ya. Ya kalau mari agak dekat. Rajin ke MP, rajin ke mall, rajin berrekreasi. Ke masjid dekat rumahnya. Berat sekali. Bahkan banyak yang sampai pesawat terbang luar biasa ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia. Luar biasa. Ke masjid berat. Tadi sidang jemaah. Momentum Ramadan ini mari kita jadikan sebagai tempat untuk meraih manfaat. Makanya motivasi itu perlu. Karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Alangkah indahnya kalau kita sementara beramalia Ramadan, Allah memanggil kita. Apalagi ini 10 terakhir Ramadan. Disinilah puncaknya. Karena ibadah itu adalah akhirnya, bukan awalnya. Contoh, kalau kita salat bukan awalnya. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Akbar langsung selesai, tidak dihitung Pak. Tapi nanti dihitung bahwa selesai salat kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ramadan ini. Yang dihitung adalah akhirnya. Apakah betul-betul kita nantinya kita meraih keserjanaan yang Allah berikan dengan mahkota la'allakum tattaqun. Untuk meraih ini tidak gampang seperti membalikan telapak tangan, butuh perjuangan. Maka disinilah di akhir Ramadan betul-betul kita semakin etos ibadah kita ditingkatkan. Betul memang kita ngantuk karena kita sudah salat tarawih di sini sampai selesai mengikuti Pak Imam. Bangun lagi sebentar salat lagi disambung dengan bacaan Al-Quran. Memang mengantuk tapi nggak apa-apa demi meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Hadirin sidang jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Islam ya, Islam yang sejati, yang betul-betul melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk waktu azan, Allahu Akbar, maka bersegera mereka meninggalkan aktivitas dunianya. Makanya Nabi menyampaikan kepada kita, apabila kalian mendengarkan azan, maka ikutilah apa yang diucapkan muazzin. Misalnya sudah masuk Allahu Akbar, maka ucapan yang paling pertama kita ucapkan adalah Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena saat itu Allah masih menghidupkan kita melaksanakan ibadah. Tapi ada tuh orang, masuk Mika perasaanku baru-baru tidur asal sih. Mama dia begini Pak. Seakan-akan heran kalau masuk waktu.
Nah, Makassar ini salah satu kota atau daerah yang termasuk dari hasil survei, salah satu kota yang terbanyak masjidnya. Setiap lorong ada masjid, setiap lorong ada masjid. Kita maaf yang tidak mendengar itu asan-asan di mana-mana. Tapi kadang orang mengabaikan. Kalau masih ada panggilan yang lebih mempengaruhi hati kita saat itu dibanding panggilan Allah melalui azan, maka tanya diri tak, jangan-jangan kita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku kita beriman. Apalagi ini bulan Ramadan, mungkin kita mempersiapkan hari lebaran, ada yang sudah cek temboknya, cek rumahnya, mungkin tinggal 1 meter belum selesai masuk waktu sholat. Nah, di situ berperang hati kita dengan dunianya, diselesaikan ini atau ikuti azan atau ikut sholat. Tapi kanan biasa siapa kita terlanjur dia sedikit mami. Tapi kalau orang beriman mau sedikit mau banyak tinggalkan menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa kawan-kawan di kampus saya menyaksikan sementara mengajar azan masuk. Betul disampaikan sama mahasiswa ini karena sudah masuk waktu kita dulu dengarkan azan. Betul, semua diam mendengarkan. Tetapi di tempatnya setelah selesai la ilaha illallah lanjutkan kuliah, menurut saya tidak benar. Yang benar adalah mahasiswa ini kan sudah masuk waktu, kita istirahat dulu, selesai dulu perkuliahan, kita salat dulu, kalaupun ada waktu kita lanjutkan, kalau tidak bubar sendiri. Nah, itu lebih bagus. Karena bukan dosen yang berikan ilmu, bukan Allah yang berikan ilmu. Ada sidang jamaah. Jangan mengatakan, sedikit mami kita ambil sedikit lagi ya. Nah ini nih, karena pengaruh dunia. Sama mungkin penjual, tiba-tiba ada pembelinya 3, 4, 5 orang. Mau mikamatin masjid, kira-kira mana yang dilayani? Pembeli atau Allah yang dilayani? Kalau bapak ibu yang pernah haji umrah, biar datang ke situ berjejer mau belanja, tidak dilayani gitu. Disuruh salat, salat dulu. Kalau kita di sini, kita kalah ini, dalam ini. Hadis sidang jemaah. Makanya iman ini didukung dengan ketakwaan bisa menyebabkan berkah dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dan ya Allah kepada kita sekiranya penduduk ini, kata Allah, beriman dan bertakwa kepadaku, maka kuturunkan berkah dari langit dan dari laut. Jadi kalau menginginkan kampung kita, daerah kita, negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, sejahtera, syaratnya 2. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Tapi kalau tidak, makanya mengatakan walakin kazzabu, akan tetapi umat manusia ini justru jauh dari ajaranku, jauh dari ayat-ayatku, maka aku berikan asap karena perbuatannya. Jadi boleh jadi bala yang datang silih berganti di negara kita, kampung kita ini, daerah kita, boleh jadi karena sudah jauh dari keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengaku aku beriman, aku bertakwa, tapi kadang bukti di lapangan nol dosa. Sama halnya Ramadan ini. Kalau mau amalan kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, 2, imanan wa ihtisaban. Karena keimanan dan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan bukan itu? Ibaratnya pasir berada di batu licin, datang hujan, cek habis semua. Maaf, mungkin ada orang yang mungkin 1 hari tamat 3 juz, mungkin sampai 5 juz. Tapi kadang dirusak dengan gara-gara HP. Ini HP juga memang, karena sekarang Pak tidak hari tanpa HP. Mau tidur pegang HP, bangun HP, maka masuk WC main HP, di mana-mana main HP. Termasuk selesai mengaji mungkin, ya alhamdulillah hari ini 3 juz baru 1 hari. Ini posting. Maaf ini. Di posting komentar teman, tahu jago Nabi sudah bisa 5 juz 1 hari. Sudah mulai ini hati. Siapa dulu dong? Hanya apa? 0 kita dapatkan.
Baru menuju masjid Nurul Dakwah, baru depan rumahnya foto, selfie. Tulis lagi, OTW ke masjid. Tak usah dibilang-bilang. Cukup Allah yang tahu. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menilai. Tidak perlu kita pujian dan nilai dari orang lain. Sudah tadi salat tarawih di sini sampai 11 rakaat, sambung lagi di rumahnya baru Assalamualaikum. Ambil HP. Alhamdulillah, sudah lagi tambah salat lain. Deh. Tidak perlu. Ya. Inilah yang bisa merusak amalan kita, ibadah kita. Sehingga betul yang disampaikan Rasulullah, banyak orang nanti ya dalam Ramadan ini yang dapatkan kalau puasa hanya lapar dan dahaga saja. Mengapa? Karena bukan karena Allah, bukan karena imanan wa ihtisaban. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, saya sudah ceramah sudah 25 menit, ternyata lama juga. Ya saya hanya 15 menit. Saya kira paling tidak di akhir yang tinggal beberapa ke depan ini, mudah-mudahan Allah selalu menyehatkan kita, memberikan kesempatan untuk betul-betul kualitas dan kuantitas ibadah kita semakin ditingkatkan, termasuk ya kita tambah dengan salah satu lain kita, bacaan-bacaan semakin ditingkatkan, sehingga Allah betul-betul nanti berikan kita kado la'allakum tattaqun, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Inilah yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya termasuk pada pribadi kami. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah dari saya sebagai manusia biasa, oleh karena itu mohon maafkan. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.